Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Novita Faradina dengan nomor induk mahasiswa 202307100093. Nah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar komunikasi pada poin keempat, yaitu mengenai komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi adalah inti dari interaksi manusia yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pandangan, emosi, maupun ide seseorang. Nah, dalam setiap interaksi ini, prinsip-prinsip dasar komunikasi berperan penting dalam memahami bagaimana pesan itu disampaikan, diterima, dan juga diartikan. Komunikasi juga merupakan landasan bagi interaksi manusia dan penting dalam memahami, berbagi, serta membentuk hubungan. Nah, dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi, salah satu prinsip yang akan kita bahas lebih mendetail adalah komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Baik, selanjutnya, setiap tindakan yang komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ini bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah. Artinya, tingkat komunikasi yang tidak direncanakan, yaitu apa saja yang dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan itu secara detail dan rinci, sampai pada tindakan-tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja, yaitu pihak komunikan yang mengharapkan respon dan berharap tujuannya itu tercapai. Nah, komunikasi ini bisa terjadi dengan sengaja maupun tidak sengaja walaupun kita secara tidak sadar. Karena kesengajaan ini bukanlah satu-satunya syarat dalam komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, contohnya itu apabila ada dua orang yang bertemu di jalan kemudian saling menyapa. Nah, komunikasi tersebut terjadi karena ketidaksengajaannya mereka bertemu di jalan. Jadi saling menyapa, ada komunikasi yang tidak disengaja. Kemudian contoh komunikasi yang direncanakan itu, nah, misalkan ketika kita mendatangi rapat, seminar, ataupun acara lain yang acaranya tersebut itu dilakukan secara resmi dan secara terstruktur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dengan NIM 202307100103. Di sini saya akan melanjutkan tentang komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi tidak disengaja sehingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Kesengajaan bukanlah syarat untuk terjadi komunikasi. Meskipun kita sama sekali tidak bermaksud menyampaikan pesan kepada orang lain, kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan perilaku kita dalam komunikasi. Komunikasi biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus daripada dalam situasi rutin dalam komunikasi sehari-hari. Terkadang kita mengucapkan pesan verbal yang tidak kita sengaja, namun lebih banyak lagi pesan non-verbal yang kita tunjukkan tanpa disengaja. Misalnya, seorang mahasiswa bisa tanpa sengaja bertolak pinggang dengan sebelah lengannya ketika presentasi di hadapan suatu tim dosen. Sebagai kompensasi dari kegugupannya, ia awalnya diresepsi oleh tim dosen itu sebagai wujud tubuh depan atau kurang sopan, atau bahkan keakuan komunikasi telah terjadi bila penafsiran telah berlangsung, terlepas dari apakah Anda sengaja seperti itu atau tidak. Contoh yang tidak disengaja sama sekali adalah ketika Anda melamun, sementara orang yang memperhatikan Anda, dan contoh yang benar-benar direncanakan yang disadari adalah ketika Anda menyampaikan pidato. Dalam hal ini, komunikator melakukan komunikasi dengan berbagai tingkat kesadaran. Saat sedang marah dan ia menampar ke wajah yang ia marahi, ia bisa melakukan itu dengan tingkat kesengajaan yang rendah karena ia sudah gelap mata. Namun, saat berpidato, sang komunikator tentu akan menjalankan pidato tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojiman Tarji dengan nomor NIM 202307108084. Saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Zidan. Langsung saja. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan mengacu pada spektrum niat dan perencanaan dalam proses komunikasi. Ini mencangkup situasi di mana pesan disampaikan dengan niat yang sangat disengaja, seperti pidato atau presentasi yang terencana secara rinci, hingga situasi di mana komunikasi mungkin sepenuhnya tidak disengaja, seperti reaksi spontan atau ekspresi tanpa perencanaan yang jelas. Tingkat kesengajaan ini mencerminkan sejauh mana komunikasi tersebut direncanakan dan disusun sebelum disampaikan.
Terima kasih, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.